Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban sobat Quran semuanya. Selamat datang di podcast Syiar Hujan Production. Subhanallah ya, kita siang hari ini diberikan kesempatan berbincang-bincang dengan narasumber keren kita nih, Oh iya ya. Tapi sobat Qurannya udah pada tahu nggak dengan kita? Oh iya, kita sapa dulu, Yuk kita sapa dulu. Oke, sobat Quran semuanya, perkenalkan saya Sultan Rafli Putra Madison. Saya Muhammad Lutfi. Dan kami dari FSKI BMKM FK Unan. Oh iya bang, sobat Qurannya udah pada tahu dong FSKI itu apa? Oh iya, boleh nih, tapi kayaknya kita tanyain langsung ke narasumber kita deh. Oke, di sini sudah ada nih di depan kita. Yang pertama nih ada Bang Muhammad Ihsan Nabil. Dan yang kedua, Bang Sir Akil Muhyiddin. Assalamualaikum Bang, gimana kabarnya Bang? Waalaikumsalam Lutfi, alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Dan satu lagi nih, Assalamualaikum Bang, gimana kabarnya Bang? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Alhamdulillah ya abang-abang semuanya. Jadi sobat Quran ini belum tahu nih FSKI itu apa. Nah, jadi menurut abang FSKI itu apa sih bang? FSKI ya, FSKI itu kalau misalkan ditanya kepanjangannya ya mungkin anak-anak kaunan udah pada tahu lah ya, Forum Studi Kedokteran Islam. Tapi kan kalau bagi abang pribadi FSKI itu apa gitu kan? Bagi abang pribadi FSKI itu sebuah rumah ya, rumah yang mana kalau bahasa Inggrisnya itu bukan house tapi home. Home itu adalah tempat berpulang gitu, bukan suatu bentuk fisik. Karena kita kalaupun kita rumah kita nggak punya IMB, kita nggak punya izin mendirikan bangunan juga kan. Iya benar. Itu kita adalah rumah tempat kembali. Oke, kalau dari abang Sir gimana nih bang? Oke, luar biasa ya jawaban Bang Ihsan. Tapi itu sudah mewakili juga gitu dari apa yang sama-sama kita tahu gitu. Jadi FSKI itu meskipun dia merupakan sebuah organisasi atau UKM gitu, yang mana dia itu di bawah naungan BMKM juga di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, dia juga merupakan sebagai tempat kembali dari para pengurusnya. Karena FSKI sendiri itu selain memberdayakan untuk kader, memberdayakan untuk internalnya, tapi juga menghasilkan orang-orang yang nantinya akan keluar gitu ke berbagai UKM menyebarkan manfaat yang ada di sana, seperti itu teman-teman. Oke, udah keren-keren sih ini jawaban dari narasumber kita, Iya keren ya, Masya Allah. Mungkin selanjutnya bisa kita tanyain juga, kenapa abang-abang ini memilih FSKI, Oke, boleh bang dari Bang Ihsan Nabil dulu. Kenapa awalnya milih FSKI? Kan di UKM itu banyak ya jenisnya bang, dan bergerak dari segala macam bidang. Nah, tapi kenapa abang lebih milih ke FSKI? Oke, kalau ibarat kata itu dulu ketika abang memandang FSKI, abang memandang sebuah paket komplit ya. Karena di FSKI itu kita nggak cuma berdakwah secara lisan aja, kita juga bisa berdakwah secara tulisan. Kayak abang kan dulu di FSKI di dakwah ya, emang Iya. di dakwah yang kerjanya nulis-nulis, nerbitin buletin, nerbitin dakwah mini gitu kan. Itu menurut abang itu adalah sebuah paket komplit gitu. Dan juga hal yang tidak bisa abang dapatkan itu adalah keluarga yang bisa menjaga abang gitu. Karena kan kita nih di FK Unan gitu, di FK Unan ini mungkin berbeda dari kehidupan abang yang dulu tuh yang pisah antara cowok dan ceweknya. Di FK Unan ini kan campur gitu kan. Itu abang butuh keluarga yang bisa menjaga abang, karena kalau tidak dijaga abang pasti terlepas. Sebagus-bagusnya seseorang kalau misalkan tidak memiliki penjagaan tuh pasti lepas. Mungkin itu dari abang. Oke bang, nah kemudian ke Bang Akil Muhyiddin nih. Nah jadi kan tadi Bang Ihsan bilang ya, di FSKI itu terdiri dari banyak dapber ya, dan bisa dibilang itu pakai komplit ya bang. Nah kalau dari abang sendiri, itu kenapa milihnya FSKI bang? Jadi kalau saya sih kenapa tertarik di FSKI, mungkin awalnya karena apa ya, ini kan dia bergerak di bidang keislaman gitu kan. Kita dari dulunya juga udah dari lingkungan Islam gitu. Mungkin niat awalnya ya iseng-isengnya, wah ini kayaknya cocok buat saya gitu. Tapi setelah dijalani akhirnya paham gitu bahwa kalau hanya sebatas cocok maka terlalu kecil gitu alasan saya untuk berada di FSKI gitu. Belakangan akhirnya saya paham bahwa FSKI itu tidak hanya sebagai UKM yang hobi gitu, tapi sebagai emang itu merupakan sebuah wadah gitu, yang mana jika kita ingin menjadi lebih baik dan ingin berusaha menebar kebaikan itu, maka FSKI hadir sebagai wadahnya gitu. Nah mungkin karena ada keinginan untuk saling menebar kebaikan gitu, makanya merasa
ingin banget gitu di FSKI. Oke, mantap ya, Ek. Ya, Tadi mantap, ya. alasan memilih FSKI-nya gitu. Karena FSKI itu sebagai wadah kita untuk bisa menebar kebaikan, di mana isi orang-orang di dalamnya itu nggak harus jadi baik terlebih dahulu, tapi kita sama-sama berusaha menjadi lebih baik gitu ya. Oke, nah jadi sebelumnya ya, tadi kita tahu ya perkenalan judul podcastnya itu, yaitu hafal Quran tidak sesulit itu. Nah jadi di sini ada beberapa pertanyaan nih bang. Nah untuk mungkin pertanyaan yang pertama itu mungkin yang sering kita kepoin gitu bang. Nah sudah hafal berapa juz Al-Quran nih bang? Mungkin dari Bang Ihsan Nabil dulu. Tuh, kalau ditanya berapa juz Al-Quran, kalau orang-orang yang normalnya nanya, mungkin abang bakal jawabnya 5 juz lebih. Kalau ditanya lebihnya berapa, lebihnya sisanya gitu kan. Masya Allah ya bang. Kalau Bang Akil gimana bang? Mungkin kalau secara apanya sulit ya mengukur yang pastinya gitu. Cuman kalau dari berkaca ke dulu yang pernah di wisuda itu kurang lebih sekitar 10 juz insya Allah. Masya Allah ya bang. Nah kita tahu ya membaca Al-Quran itu mudah dan menghafalnya itu sulit. Dan lebih sulit lagi itu mempertahankan hafalan Quran ya bang. Ya. Mempertahankan dan satu lagi tuh menerapkannya. Ya menerapkan isinya dalam Menerapkan kehidupan isinya sehari-hari dalam gitu kehidupan bang. sehari-hari. Iya. Nah, boleh nih kita cari tahu dulu, udah dari kapan sih mereka narasumber kita ini menghafal Quran? Boleh kita tanya dulu nih dari Bang Ihsan Nabil dulu. Kalau dari abang ya, ditanya kapan, kayaknya dari kecil ya. Kan waktu kita kecil, kita pergi ke masjid atau musola, atau kita mendengarkan imam yang membaca Al-Fatihah kan juga. Kalau ditanya itu mulai menghafal ya, mulai menghafal tuh pasti Al-Fatihah. Kalau mulai intensnya itu sebenarnya dari kelas 1 SD ya. Karena alhamdulillah abang sendiri di SD-nya itu SD Islam ya, SD IT. Itu jadi waktu itu kelas 1 udah mulai dibiasakan dengan Al-Quran dan sering juga berinteraksi dengan Al-Quran, tapi mulai selesai mengejar penyelesaiannya itu ketika waktu di pondok dulu di MA. Nah lanjut nih ke Bang Akil, gimana bang? Oke, kalau sama ya, kurang lebih dari kecil juga gitu. Cuman waktu pastinya kapan nggak ingat juga gitu ya. Cuman dulu waktu kecil itu dari orang tua emang gimana ya? Kalau di rumah, misalnya saya di rumah gitu, dari orang tua tuh dia sering nayangin kayak video-video apa gitu yang tapi di sana ada juga murotal Al-Qur'annya gitu. Jadi ketika saya terfokus dengan tontonannya itu dari pendengaran saya terfokus untuk mendengar Al-Quran gitu. Jadi ketika sudah mulai menghafal surah-surah pendek gitu ada beberapa yang udah dihafal duluan gitu kan. Karena dari seringnya dengar-dengar tadi. Tapi untuk kalau intensnya kurang lebih sama juga sih kayak Bang Ihsan dari SD juga gitu, Bang. Karena ya alhamdulillah sih berada di lingkungan sekolah yang menghafal itu merupakan bagian dari kurikulumnya gitu. Jadi ada dulu nama mata pelajarannya itu tahfiz gitu. Nah, itu emang dari kita dibantu sama gurunya juga gitu buat menghafal Al-Qur'an gitu. Dan untuk yang lebih intensnya lagi ya ketika di pondok sih, di SMP ketika itu SMP SMA itu yang mulai cukup banyak lah nambahnya. Nah jadi kan tadi sudah kami dengar ya baik dari Bang Ihsan maupun dari Bang Akil itu emang dari kecil intens dan intensnya itu udah mulai sekolah tapi mulai ngafalnya itu dari kecil gitu. Itu alasan awal abang ngafal Quran itu apa? Karena kurikulum ya kewajiban gitu kan. Awalnya ya ikut-ikut aja gitu orang hafal. Cuman semakin kita jalani hidup kan akhirnya banyak yang kita lalui gitu. Termasuk hadis-hadis terkait tentang keutamaan Al-Quran ini seperti itu teman-teman. Nah jadi ya luar biasa ya untuk ganjaran dari Allah gitu kepada para ahlul Quran gitu. Nah ini juga salah satu yang menjadi motivasi kita agar semangat untuk menghafal Al-Quran. Oke Bang Akil, Masya Allah ya. Kemudian ada Bang Ihsan nih Bang, alasan awal abang ngafal Al-Quran itu kira-kira apa Bang? Kalau dulu sih ditanya kenapa menghafal ya sama kurikulum juga, tapi ada alasan kedua karena disuruh ikut les ngaji ya. Disuruh ngaji gitu kan sama orang tua, itu alasan kedua. Tapi kan lama-kelamaan tuh terbacalah sebuah hadis kan, kalau orang tuanya dari seorang menghafal Quran akan dipasang sebuah mahkota yang terbuat dari cahaya gitu kan. Dari situ punya motivasi tersendiri gitu. Terlebih waktu itu abang sendiri ngeliat ada teman abang di SMP itu beliau sudah hafal berapa waktu itu, hampir 10 juz, dan qadarullah beliau waktu itu meninggal gitu.
Dan itu membuat abang iri gitu ketika beliau itu memiliki hafalan yang banyak dan bisa bertemu dengan Allah dengan hafalan yang masih baik gitu. Jadi abang di situ juga pengen punya hafalan yang banyak dan juga pengen rasanya buat memasangkan sebuah mahkota buat orang tua abang di surga nanti. Alasan-alasan menghafal Al-Quran tadi ya Iya. bisa jadi motivasi juga untuk kita ini. Iya, untuk menghafal kita-kita Al-Quran. ini ya. Untuk kita semua dan Sobat Quran yang ya, menyaksikan. sekarang. Kira-kira dari abang-abang ini ada ikut program-program tahfiz juga nggak nih bang? Oke, kalau dari abang sih, kalau yang program tahfiznya itu biasanya ikutnya sekolah tahfiz FSKI ya. Tapi di luar itu juga abang ikut dokter menghafal ya. Dokter menghafal ini sifatnya nasional dan online itu kebetulan abang juga koor infokomnya di situ, jadi jangan lupa ikutan juga. Oke, mungkin Sobat Quran udah dengar ya tadi ya, ada beberapa program gitu yang bisa Sobat Quran ikuti. Nah itu kesempatan tuh teman-teman untuk ngikutinya, untuk setidaknya nambah hafalan lah gitu. Kalau dari Akil gimana? Oh pernah sih, dulu waktu SMP gitu. Jadi ketika akhir pekan gitu kan, weekend orang pada nyantui, itu kita malah ikut rumah tahfiz gitu. Bukan malah sih, tapi alhamdulillah diarahkan gitu kan. Tapi unik juga sih gitu. Jadi karena di rumah tahfiznya ini bareng-bareng sama teman-teman kan gitu. Waktu itu lagi musim-musimnya COC gitu. Jadi kalau war itu nunggu startnya pas menjelang rumah tahfiz gitu. Jadi ketika di rumah tahfiz itu kita sambil ngafal bareng gitu. Ada hiburannya tuh ya main bareng tadi. Oke. Nah, kalau dari abang-abang narasumber ini kira-kira itu ngafalnya itu kapan gitu waktunya? Ada jam-jam tertentunya nggak bang? Dari Bang Isan gimana bang? Kalau dari abang ya, waktu menghafal tuh, kalau dari abang pribadi enaknya habis subuh gitu. Nah, habis subuh dalam keadaan fresh otaknya tuh, habis sholat subuh duduk bentar tuh bisa ngafal banyak lah. Tapi kalau preference orang-orang itu kan beda-beda. Ada orang yang hafalnya itu gampangnya siang-siang, ada yang hafalnya itu gampangnya sebelum subuh gitu, habis tahajud gitu. Tapi kalau dari abang sukanya habis subuh gitu. Oke. Oke, habis subuh ya bang. Kalau dari Serakil gimana? Kalau saya sih ngafal Quran tuh biasanya malam sih. Karena dokter di asrama dulu emang dikasih jadwalnya malam gitu. Tapi emang kalau malam tuh kita lebih kan udah kelar kan, udah habis semua, di siang harinya kita lakukan berbagai aktivitas gitu kan. Nah jadi malam tuh merasa kayak lebih ini emang waktu aku buat Quran lagi gitu loh rasanya gitu. Tapi kalau untuk yang paling enaknya gitu emang subuh gitu, di baru-baru bangun gitu kan, masih segar tuh, itu emang salah satu yang paling bagus dan mudah buat masuk sih gitu. Memang ada beda-beda ya tiap orang gitu ya. Tiap orang tuh mempunyai waktunya beda-beda. Beda. Mungkin ada yang paginya itu untuk menghafal, lalu malamnya itu untuk tilawah gitu. Iya. Jadi memang ya tergantung ke orangnya lagi ya. Ya kembali ke Sobat Quran sendiri lah. Enaknya kapan gitu? Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu juga nih. Kira-kira dari abang-abang menghafal Al-Quran itu sulit nggak sih bang? Jadi kalau ditanya sulit atau enggak ya, enggak sulit kan udah dibilang kan wal qad yassarna al-Qur'ana lidzikri fal minal mudzakir. Jadi Al-Qur'an itu udah dimudahkan, jadi nggak bakal sulit rasanya gitu. Kalaupun sulit itu adalah sebuah cobaan gitu. Karena ketika kita mengulang-ulang bacaan itu kan ada juga hadis yang mengatakan satu huruf itu diganjar berapa? 10 kebaikan. 10 kebaikan gitu. Yang nanti bakal dilipat gandakan lagi gitu lah. Itu jadi kalaupun sulit buat masuk itu adalah sebuah wadah buat kita menambah pahala juga. Kan kita juga bukan manusia suci gitu. Kita bukan GGS yang darah suci gitu. Dan di hadis lain juga ini kan bang, seandainya dia terbata-bata maka dapat 2 pahala kan bang. Iya. Nah iya. Oke. Gimana nih dari Akil? Kalau sulit ya mungkin sulit sih pada awalnya gitu, tapi emang dasarnya itu sesuatu yang sebenarnya nggak sulit gitu loh, karena buktinya banyak gitu kan orang yang udah jadi penghafal Al-Quran gitu. Jika mereka bisa, kenapa kita tidak gitu loh. Dan juga seandainya sulit itu juga bukan berarti kita nggak bisa menghafal Al-Quran kan, karena kalau masalah sulit pun banyak juga orang-orang yang sukses-sukses itu kan pasti
pernah melalui masa-masa sulit gitu kan. Jika orang-orang ini bertahan pada masa-masa sulit itu, kenapa kita tidak bisa bertahan saat kita merasa sulit dalam menghafal Al-Qur'an? Mungkin gitu sih. Oke, jadi Oke. itu tadi ya. Gimana pendapat dari narasumber kita tentang menghafal Al-Quran gitu ya. Kalau Sobat Quran mendengarkan, itu udah ada disebutkan kan, kalau memang di awal ada sedikit rasa berat gitu, terpaksa gitu. Iya, Tapi benar-benar. lama-lama dijalani, Alhamdulillah seperti sekarang ini ya narasumber kita. Iya. Masya Allah. Nah, jadi kan tadi udah abang-abang udah jawab ya tentang ngafal Quran tuh sulit atau enggak. Nah, tapi di sini ada pertanyaan lagi nih, Bang. Nah, kira-kira selama ini abang-abang ngafal Quran itu tantangan terbesarnya apa sih, Bang? Oke, jadi kalau di Pondok Abang tuh ada istilah yang agak-agak masyhur lah ya. Itu tantangan menghafal Quran tuh dibagi 3. 10 juz pertama tuh rasa malas, 10 juz kedua itu sakit, 10 juz ketiga itu wanita gitu kan. Godaannya kalau buat cowok tuh wanita gitu. Jadi alhamdulillah Bang waktu itu tidak ada rasa malas, nggak sakit, nggak ada godaan wanitanya gitu, karena emang isinya cowok semua gitu kan. Tapi itulah kalau di Pondok Abang emang kebanyakan dari teman-teman Abang itulah yang membuat mereka jatuh gitu. Di 10 juz pertama mereka malas, di 10 juz kedua mereka kayak ada sakit-sakit tertentu gitu kan. Di 10 juz ketiga itu banyak yang jatuh karena tergoda oleh lawan jenis gitu. Kalau tergoda oleh sesama jenis kan nanti beda kasusnya, nanti masuk ke ruang yang lain. Dari Akil gimana nih Akil? Kalau dari pengalaman pribadi mungkin ya, mengingat dulu itu, karena kita menghafal itu kan waktu itu masih di asrama ya. Jadi karena di asrama, masih baru di asrama, belum biasa pisah dari orang tua juga mungkin gitu kan. Ya mungkin itu sih, rindu gitu. Rindu sama siapa nih? Ya, sama orang tua ya. Jadi kerinduan sama keluarga gitu. Jadi itu yang mungkin yang ketika itu sebenarnya bisa menjadi motivasi, tapi sebagai kita justru menjadi penghambat gitu. Oke, jadi nih kita lanjut lagi nih. Kita mau nanyain gimana sih metode murojaahnya gitu. Tadi kan menghafal, sekarang menjaganya gitu. Tentunya dari kitanya dulu gitu, apakah meluangkan waktu atau enggak gitu. Karena untuk hafalan Al-Quran ini dia nggak apa-apa nggak banyak gitu, tapi yang penting itu dilakukan secara terus-menerus gitu, rutin kan. Nah mungkin dari kita, kalau kata murabbi saya dulu itu, kita tuh interaksi kita dengan Al-Quran itu bukan kita mencari waktu kosong gitu, bukan kita menunggu waktu luang gitu, tapi kita yang meluangkan waktu gitu. Memang seperti itu interaksi dengan Al-Quran. Mungkin nggak apa-apa nggak banyak, tapi diulang secara terus-menerus gitu dan teratur gitu. Lalu bagaimana metodenya? Mungkin ya biasa, kalau bisa mungkin untuk kita tutup Quran gitu. Kalau saya sih, kalau misalnya ada temannya gitu, paling enak tuh kalau di storein gitu. Jadi ketika kita baca, seandainya salah ada yang bantu koreksi gitu kan. Itu sih yang enak banget, paling enak gitu. Kalau nggak ada ya udah baca sendiri gitu. Ntar kalau emang ragu baru buka lagi Qurannya gitu. Dan yang paling bagus tuh kalau bisa tuh emang ketika baca tuh Qurannya benar ditutup dan nggak kita pegang gitu. Itu bakal beda ketika kita sambil pegang tapi tutup itu. Itu ada feel berbedanya juga gitu. Penasaran gimana? Cobain makanya. Benar nih Sobat Quran. Ntar boleh dicobain nih di rumah masing-masing. Oke, kita lanjut ya ke Bang Ihsan dulu nih. Gimana metode dari Bang Ihsan untuk murojaahnya ya? Kalau dari Abang sih kan tadi, dari Akil tadi bilang paling bagus ditutup ya, nggak dibuka sama sekali. Kalau dari Abang kayak gitu, lebih bagus lagi kalau dibawa sholat. Tuh lagi sholat misalkan nih, nggak mestilah ketika sholat wajib gitu kan. Mungkin sholat wajib disuruh ngimamin, nggak mungkin kita baca Al-Baqarah satu halaman tuh pas yang di belakang udah geter-geter gitu kan. Tuh, jadi bisa dibawa ketika sholat sunnah atau ketika sholat tahajud gitu. Apalagi kalau dari syekh yang pernah mengajar Abang itu memberi pesan gitu, seorang penghafal Quran itu wajib paling enggak sholat tahajud 2 rakaat atau paling tidak itu sholat witir gitu. Itu yang alhamdulillah selalu Abang usahakan buat jaga gitu. Paling tidak Abang sholat tahajud 2 rakaat atau sholat witir lah. Seandainya Abang terlalu capek atau ngerjain tugas sampai jam 1 lebih dan bangunnya itu udah mendekati subuh, Abang sholat witir aja 1 rakaat gitu kan, karena udah kepepet. Itu sih. Itu kalau misalkan mau yang itunya, kalau mau yang versi solo lah. Tapi lebih bagus lagi kalau misalkan ada temennya yang menyimak gitu. Karena teman itu adalah sesuatu yang berharga ya. Kalau buat menghafal Quran itu, teman itu adalah sesuatu yang berharga dan
mempunyai teman yang punya satu visi buat menjaga hafalan bersama itu tuh hal yang jarang lah kita temui kalau sekarang gitu. Apalagi kita kan di dunia yang bukan semuanya itu seorang penghafal Quran gitu, dan tidak semuanya juga punya niatan buat menghafal Quran itu sih. Oke, udah ada beberapa tips-tips murojaah tadi ya. Ada beberapa metode Ya, lagi ada nih. metode, ada yang bareng teman, ada Ada yang solo dibawa sholat, juga. ya dibawa baca sholat Iya, benar. sunnah ya. Mungkin ini ada disclaimer dulu nih, kayaknya kepada sobat Quran. Cara-cara ini hanya dilakukan oleh profesional. Mantap ya. Iya benar. Karena yang melakukannya orang yang udah ngafal Quran duluan gitu kan. Iya. Nah, mungkin kita lanjut nih Bang. Nah, gimana sih caranya kita dapat terus konsisten atau dapat terus istiqomah itu menghafal sama murojaah Al-Quran Bang? Jadi ingat kata-kata Dilan gitu ya. Istiqomah itu berat. Biar aku, kamu gak akan kuat, biar aku aja gitu ya. Kayaknya nggak gitu sih gitu. Oh enggak ya? Enggak. Agak beda ya, Bang. Agak beda ya. Oke, jadi itu ya teman-teman. Kalau bicara soal istiqomah atau bagaimana cara agar konsisten ini jujur sih itu berat gitu kan. Tapi ya bagaimana kita bisa melewati sesuatu yang berat gitu. Tentunya kita cari motivasi gitu. Ketika kita ada motivasi, tentu ada kekuatan tersendiri gitu yang memberi kita kekuatan gitu untuk melawan hal-hal yang berat gitu. Nah mungkin kalau kita emang udah kita ada motivasi gitu, emang ada tujuan kita, maka ketika kita sedang jatuh-jatuhnya pun akan selalu ada yang membantu kita untuk bangkit gitu. Dan satu lagi, bagaimana caranya agar bisa mudah buat istiqomah gitu. Jadi kalau kata siapa ya, kata dosen apa? Bisa tuh karena biasa gitu kan. Makanya kalau kita udah rutin gitu atau udah emang sebelum-sebelumnya tuh emang udah kita ulang-ulang terus, lakukan terus secara berulang-ulang, maka insya Allah ketika kita merasa sulit buat bangkit lagi tuh nggak susah insya Allah gitu. Intinya dari kita berusaha aja terus gitu buat ya tetap pertahankan lah. Mungkin kalau kita emang lagi capek-capeknya banget, misalnya bisa sehari 5 juz, yaudah agak kurangin dikit 4 juz gitu mungkin. Kalau abang sih gini, salah satu pesan dari Ustadz Abang tuh beliau berkata gini, menghafal tuh sunnah, murojaah tuh wajib gitu. Dan di sini ada hal yang juga ditekankan gitu, karena salah seorang yang dimasukkan ke neraka pertama kali, kalau misalkan kita ingat ya, itu adalah seorang penghafal Quran yang kemudian dia tuh cuma menghafal Quran itu biar dibilang hafiz Quran gitu kan, dan dia tuh tidak menjaga hafalannya, tuh dia tidak mengulang-ulangnya lagi gitu kan, tuh nanti dia malah diminta pertanggungjawab yang lebih gitu. Itu kalau buat abang murojaah sih, karena kan ketika kita udah punya sesuatu, kita udah dikaruniai oleh Allah, ini kan hafalannya bukan karena abang bisa gitu, pasti itu karena Allah memberikan hafalan itu kepada abang gitu. Abang sendiri tuh kalau misalkan ditanya apakah dengan kekuatan abang pribadi abang mampu, enggak mampu tuh. Tuh ini pasti karena Allah mudahkan gitu, makanya abang bisa hafal. Dan itu adalah sebuah titipan yang harus abang jaga gitu. Kalau misalkan nggak abang jaga ya abang udah menyia-nyiakan titipan yang Allah berikan gitu. Itu sih kalau motivasi dari abang buat murojaah. Kalau buat menghafal sendiri, ketika abang menghafal dulu itu yang menjadi motivasi abang, yang pasti itu yang tadi ya udah abang bilang tentang memberikan mahkota dan sebagainya gitu. Dan juga pentingnya itu ketika kita menghafal mempunyai teman menghafal gitu. Jadi di situ kita mempunyai perasaan buat berlomba-lomba dalam kebaikan gitu, fasabiqul khairat. Jadi teman-teman di sini bisa juga mencari partner-partner menghafal. Kalau bisa ikhwan sama ikhwan, jangan sama akhwat. Dan nanti nggak fokus. Iya. Itu sih. Keren-keren sih Ain ini. Ya keren-keren lah jawabannya Bang. Ya, cara gimana bisa istiqomah ya dalam Iya. murojaah. Itu memang sulit ya. Ya, Murojaah tadi. ini yang dari sulit itu. Oh, ya. Jadi kalau dari abang-abang narasumber ini, gimana sih manfaat atau dampak yang bisa abang-abang rasakan setelah melewati berbagai proses dalam menghafal Al-Quran ini Bang? Dari Bang Ihsan gimana Bang? Kalau ditanya manfaatnya apa, secara nyatanya mungkin apa ya? Kalau realnya abang tidak akan menyebutkan apa-apa gitu, karena realnya itu kan nanti dampaknya beda-beda gitu. Kalau dari abang pribadi itu kayak jadi sarana kita buat mempermudah menghafal gitu, walaupun nantinya kita juga pada dasarnya abang adalah orang yang pelupa, abang juga bakal mudah lupa gitu. Tapi ketika abang mau merecall lagi itu lebih gampang. Itu sih kalau misalkan kita mau ngomong real-realnya gitu, walaupun itu tidak bisa dijadikan patokan ya. Kalau yang lebih abang rasakan adalah ketika abang ragu gitu, abang dalam keadaan bimbang, abang teringat suatu ayat gitu, abang tenang. Atau ketika mungkin
stres mengerjakan skripsi atau apa gitu kan, tuh jadi beban pikiran tuh, terbacalah satu ayat tuh langsung bisa menenangkan hati gitu, karena kan itu sudah pernah di otak gitu. Mungkin kita lagi bawa motor sambil menangis-nangis gitu kan, tuh nanti teringat satu ayat gitu yang udah kita hafal, tuh kita ingat artinya apa gitu. Di situ bisa membuat hati abang tenang gitu. Itu sih ketika ditanya apa manfaatnya buat apa. Kita lanjut nih ke Bang Serakil, gimana Bang? Harapannya manfaat ini bisa kita rasakan di akhirat ya, amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi emang buat namanya keluarga Allah di dunia itu tentunya ya Allah nggak akan menyanyiakan keluarganya gitu kan. Karena ini sesuai hadis juga ya bahwa Ahlul Quran itu adalah keluarga Allah di dunia gitu. Nah jadi jujur sih kalau ketika emang dulu ada sih dulu ketika masa-masanya emang lagi intens banget gitu sama Al-Quran, emang terasa hidup tuh rasanya lebih mudah lah gitu, apa-apa yang dilalui itu lebih tenang, lebih apa. Dan yang jelas penjagaan dari Allah itu luar biasa gitu. Jadi ketika misalnya kita ingat banget dulu waktu ada sekali ibadah sunnah tuh kelewat gitu, itu rasanya nyesal banget gitu dulu kalau ketika masih masa-masa intens banget dengan Al-Quran ya. Ya intinya gitulah, Allah tentunya akan menjaganya gitu. Dan menjaga ini tentunya nggak dari hal-hal yang sifat ukhrawi gitu doang kan, termasuk dari masalah-masalah di dunia pasti diringankan juga gitu kan. Banyak sekali ya manfaat yang bisa kita rasakan baik langsung tidak langsung atau tidak langsungnya gitu ya. Iya, kalau bicarain manfaat itu waktu kita nggak akan keburu nih. Oh, ya. Sangat Panjang banyak, ya? panjang. Sangat banyak. Nah, kira-kira dari abang-abang di sini ada ayat Al-Quran yang paling favorit gitu nggak? Ayat Al-Quran yang favorit ya? Sebenarnya ada sih beberapa yang favorit gitu. Mungkin tapi kalau untuk yang paling bunyinya gini. Jadi di akhir surah Al-Mu'minun ya. Jadi bunyinya itu gini. Afahsibtum annama khalaqnakum abatsaw wa annakum ilaina la turja'un gitu. Menurut saya arti ayatnya dalam banget gitu. Jadi apakah kamu mengira bahwa kami menciptakanmu itu secara sia-sia gitu, dan kalian menyangka bahwa kalian itu tidak akan kembali kepada kami gitu. Nah ini apa ya, karena mungkin kita akan merasa gitu dalam kehidupan ini bahwa kita tuh rasanya kayak ini hidup gua kayak apa gak guna banget gitu, sia-sia banget gitu, padahal gak ada sesuatu itu diciptakan sia-sia gitu ya teman. Nah jadi ini sekaligus motivasi dan tamparan juga gitu ketika kita jatuh-jatuhnya gitu ya. Ini ada ayat yang emang Allah langsung lah yang bilang bahwa kita tuh nggak sia-sia gitu. Oke, dari Bang Ihsan gimana nih Bang? Kalau dari abang sih nggak ada ayat yang secara khususnya apa ya abang favoritkan gitu. Tapi terkadang tuh ketika abang sedang sendirian kan, kita ketika sendirian tuh cenderung untuk bermaksiat kan. Itu abang teringat sebuah ayat kalau nggak salah di surah Ghafir ya. Itu potongan ayat sih di ujungnya tuh. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Jadi Allah tuh mengetahui apa yang terlintas, apa pengkhianatan hati, pengkhianatan mata, dan apa yang tersembunyi di hati gitu. Jadi ketika abang terpikirkan buat bermaksiat itu kadang-kadang Allah ngeliat. Ya dulu, nanti dulu. Itu sih kalau dari aku. Oke, tadi jadi udah dibacakan juga ya, Iya, udah dibacakan ya. ayatnya gitu. Nah, biasanya kalau lagi stres itu dari abang-abang ini ngapain sih gitu? Tata laksana stresnya. Biasanya kalau stres tuh misalkan nih habis bimbingan dicoret-coret ya. Tuh balik-balik pasti menangis-nangis ya. Tuh menangis-nangis, tapi setelah itu yang abang lakukan adalah abang ambil wudhu, abang sholat 2 rakaat. Sholatnya itu bukan sholat apa ya, bukan sholat yang sholat sunnah yang terikat gitu, kayak sholat yang bebas aja gitu, pengen sholat aja gitu, pengen mendekatkan diri ke Allah gitu kan. Salah satu bentuk pendekatan diri ke Allah tuh dengan salah satu posisi kita dekat dengan Allah tuh ketika kita bersujud gitu kan. Itu jadi abang cuma pengen bersujud gitu, abang cuma pengen doa gitu, di dalam sujud itu abang doa sambil nangis-nangis tak gimana gitu kan. Dan setelah itu abang ngaji gitu, abang murojaah hafalan abang baca Quran gitu. Dan entah kenapa dengan izin Allah memberikan ketenangan gitu. Dan setelah itu abang bisa step up lagi, abang ulang lagi apa yang tadi membuat abang stres, abang kerjakan lagi dari awal, walaupun ujung-ujungnya juga agak lama juga prosesnya, tapi itu yang bikin abang terus kuat. Oke Bang, nah jadi tadi stepnya itu kayak sholat sunnah mutlak gitu ya. Sholat sunnah mutlak, baru habis itu kayak murojaah atau tilawah gitu ya. Dan itu insya Allah akan memudahkan untuk menyelesaikan permasalahan yang abang ini alami ya.
Oke, mungkin dari Serakil boleh? Ngatasin stres lagi ya. Biasanya makan sih ya. Makan sama main game gitu kan. Cuman belakangan sadar gitu bahwa emang mungkin kita bahagia saat itu juga gitu kan. Karena terasa dialihkan gitu dari stresor kita gitu. Tapi begitu selesai ya gak terasa banget gitu bedanya gitu. Cuman sempat bahagia dikit gitu kan. Nah, tapi kalau kata orang-orang tuh emang paling bener tuh ya naik motor keluar malam-malam gitu kan. Gak harus malam sih, intinya keluar lah jalan-jalan gitu, randomnya kemana gitu. Dan setelah dicobain bener gitu, ternyata apa kuncinya gitu, kenapa bisa kayak gitu? Karena sambil motor tuh itu kita zikir gitu. Itu emang terasa sih bedanya, bisa tenangnya gitu. Karena ini coba sebenarnya ngambil dari ayat Al-Qur'an juga sih kan, Allah bidzikrillah tatma'innul qulub ya Bang. Nah gitu aja. Karena dengan zikir itu bisa menenangkan hati kan. Ya kalau Al-Qur'an bilang gitu, ya kita cobain, ternyata emang benar gitu. Jadi ketika di motor itu sambil zikir gitu emang terasa bedanya gitu. Emang mood tuh langsung naik gitu. Dan gak harus di motor sih, di mana aja bisa gitu, di baring di kasur pun juga bisa gitu. Asal jangan tidur aja ntar pas zikir. Keren juga ya. Iya, Ini keren, salah keren, satu iya. tips dari Akil nih menghadapi stresnya. Mungkin akhirnya bawa motoran itu sambil zikir sambil memahami ayat-ayat kauniyah juga nih. Ay. Iya, iya. Kok bisa baca hati sih? Oke. Habis ini kita ngapain, Bang? Kayaknya ada sesi selanjutnya nih, Ay. Di sesi selanjutnya ya. Nah, jadi di segmen kali ini ada apa lagi nih, Bang? Jadi segmen selanjutnya ini segmen hiburan santai, Ay. Ini apa nih nama hiburan gamesnya nih, Ay? Nah, jadi untuk nama gamesnya sendiri itulah Disordered. Jadi Di sini ya. Iya. Nanti ada 2 pilihan gitu. Nah, dari masing-masing narasumber kita nanti ini satu-satu ya. Misalkan kita tanyain ke Akil ada 2 pilihan gitu. Nah, Akil bisa milih salah satunya gitu. Oke. Ini pertanyaan khusus untuk Bang Akil. Pertanyaan beda. Ya, kita bedain. Kita bedain sengaja. Oke. Pertanyaan pertama, kopi atau teh? Teh. Kenapa sih milih teh, Bang? Ya gak apa-apa. Kenapa nggak kopi? Suka nggak kopi? Suka juga sih sebenarnya. Cuman kopi faktor risiko banyak penyakit gitu. Terlalu anak kesehatan. Oke, kita lanjut ya. Makan yang nggak enak atau nggak makan sama sekali? Gak makan sih kayaknya. Kenapa? Ya kalau nggak enak kan berjalan ya gitu kan. Ya, tapi kan efeknya kita tuh kelaparan gitu. Kayaknya yang pasti-pasti ini. Ya pasti-pasti aja ya. Oke, selanjutnya. Aktif pagi atau aktif malam? Malam sih biasanya. Itu biasanya ngapain aja? Ngapain ya? Belajar ya? Mau belajar, Os. Pas ngambias ya. Tipe-tipe Enggak, tapi main juga. mungkin kayak yang diceritain tadi sih, Iya, Keluar benar. malam. Astagfirullah. Ya, tapi sambil zikir, Sambil ya. Sambil zikir. Sambil zikir ya. Lanjut nih ke Bang Semangat, Bang. Isan Nabil. Jangan tegang, Bang. Iya, iya. GWS lah GWS. Nanti gak lulus MCQ. Aduh. Ini Ini tuh MCQ aduh. ini nggak ada KKM-nya kok, Bang. Oh iya, enggak ada. Gak 55. C+. Nah, yang pertama nih, nasi goreng atau mie goreng? Nasi goreng. Kenapa tuh, Bang? Karena udah nggak makan mie lagi. Hidup sehat, Bang. Oke, lanjut nih. Chat atau telepon? Telepon. Apa tuh, Bang? Alasannya, Bang? Kalau chat tuh kadang kelamaan. Jadi telepon aja ngomong 1 detik bisa menyelesaikan ketikan yang lama. Agak ini ya, tips untuk sobat Quran menghubungi Bang Isan. Nggak, nanti kalau ditelepon Bang reject. Oke. Nih, lanjut nih. Nggak ada jaringan atau habis baterai? Habis baterai. Kenapa tuh, Bang? Kalau nggak ada jaringan nanti bingung aja nanti kalau nyari alasan nggak ada jaringan. Alasan kamu banyak gitu. Kalau habis baterai kan jelas gitu. Sama alasannya banyak. Enggak. Sama aja sih sebenarnya. Oke, kayaknya udah nih. Iya. Udah semuanya. Ini nilai kami berapa nih, Dok? Iya. Tunggu aja ya, nanti dikirim. Ya nanti dipampang nanti. Ya portal aja. Oke deh Bang, sebelum kita tutup podcast kita pada hari ini, mungkin ada closing statement dulu nih. Nah mungkin boleh closing statementnya dari Bang Isan Nabil dulu Bang. Oke, kalau dari abang ya, buat teman-teman semua sahabat-sahabat Quranku, iya, itu tetap istiqomah di
niatannya yang awal ini, walaupun mungkin rasanya berat, tapi tetap jangan pernah putus asa, jangan menyerah dan jangan putus asa gitu. Dan juga buat teman-temanku yang mungkin belum ada niatan buat menghafal Quran, mulailah untuk mencari-cari niatannya gitu. Dan dari niatan-niatan tersebut nanti bakal ada keinginan, dan keinginan itu mohon untuk ditata laksana gitu, jangan cuma jadi keinginan aja. Dan juga pada teman-teman yang udah punya hafalan dan yang sudah merasa cukup dengan hafalannya, perbanyak literasi, karena kita ini adalah umat muslim, umat yang seharusnya tingkat literasinya tinggi. Masya Allah ya. Mungkin lanjut ke Bang Surakil. Kita tuh kalau kita berkaca ke masa-masa lalu, selalu ketika kita berada di masa-masa jaya, pasti nggak pernah ditemukan bahwa kita jauh dari Al-Quran, seperti itu teman. Dan ketika kita mulai menjauh, yang ada justru kemajuan itu pun ikut memudar, seperti itu ya teman-teman. Nah harapannya bagaimana tadi interaksi dengan Al-Quran, tips and trick yang sudah disampaikan juga dari oleh narasumber, terutama dari Bang Ihsan juga gitu. Itu harapannya tetap dijaga, apa-apa yang sekiranya dari kita belum ada, mungkin bisa ditingkatkan gitu, jika sudah ada ditingkatkan dan juga dipertahankan gitu. Itu interaksi dengan Al-Qur'annya gitu. Dan tentunya dalam perjuangan ini tentunya mungkin akan terasa lelah gitu. Maka gak apa-apa teman-teman, liburan sejenak gitu. Tapi jangan terlalu larut dengan sesuatu yang namanya mubah gitu. Ingat kembali tujuan kita dan ya tetap fokus, semangat, dan jangan menyerah seperti kata Bang Ihsan. Ya, Masya Allah ya. Oke, mungkin itu ya, Iya. Semoga kita semua dan sobat Quran yang menyaksikan bisa mendapatkan banyak pelajaran gitu ya dari apa yang telah kita bincang-bincang tadi. Sebelum selesai nih, kita di akhir bisa jargon dulu Bang. Langsung dipimpin oleh Ketua FSKI Gen Al-Hawariyun. Ingatkan jargonnya. Insyaallah, ingat Bang. Insyaallah. FSKI BEM KMFK Unan. Semangat, dekat, bersahabat. Takbir. Allah Akbar.